Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيد المسلم تسترقوم يا اهل الدرك يا اهل البول يا اهل التوبه يا اهل النوبه يا اهل النور نوين والسلام نوين تعالى الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلف رضي الله عنه رضي الله عنكم ويسوف في العمل لها فيكون في امره دنيا مبادر مشربا في اخرته مسوفا مكسرا. وكان الذي ينبغي له أن يعكس الأمر ويشمل الآخرة التي هي دار البقاء ومدى الإقامة. وقد أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينال بدون سعي والطلب wajib في ذلك وتشميل. Maka kemarin yaitu orang-orang yang punya angan-angan umurnya masih panjang atau tulul amal. Dia merasa saya masih panjang umurnya. Maka orang-orang seperti itu dia akan mempersibukkan urusan dunia dan melupakan daripada akhirat. Dia akan lupa daripada urusan akhirat. Dia lupa qiyamul lailnya, dia lupa bacaan Qur'annya, dia lupa majelis taklimnya, lupa dia. Kenapa? Karena dia merasa umurnya masih panjang. Dan kalau urusan dunia dia bersegera, dia tidak akan tunda-tunda. Waktunya betul-betul dimanfaatkan untuk dunia semaksimal mungkin. Padahal kalau kita lihat ya, kita sholat 5 waktu, terus hadir majelis taklim seminggu sekali di sini. Mungkin lebih banyak urusan dunia yang kita cari daripada akhirat. Itu pun kadang-kadang kita ini masih malas hadir majelis taklim. Padahal cuma seminggu sekali. Kerja itu setiap hari kita kerja. Tapi kalau urusan akhirat cuma sebentar sebenarnya. Itu pun masih lalai. Apalagi majelis taklim yang sangat penting luar biasa. Bahkan diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Miskinah. Yang bernama Miskinah. Miskinah itu artinya perempuan yang miskin. Memang miskin, dia fakir, dia miskin. Jadi kalau ada majelis taklim, si perempuan ini duduk di belakang, duduk di belakang. Sudah selesai majelis taklim masuk keluar, karena dia perempuan yang hadir laki semua dia di belakang. Dengarkan dia, sudah mau faham mau nggak faham dia tetap dia dengarkan. Saking senangnya majelis taklim. Setiap ada majelis taklim hadir, setiap ada majelis taklim hadir dia. Pokok rutin dia hadir, walaupun dia di belakang. Dan kadang-kadang dia tidak paham apa yang disampaikan, nggak paham. Tidak lama kemudian Miskinah ini, perempuan yang miskin ini, namanya orangnya miskin, namanya Miskinah. Lengkap sudah. Jadi betul-betul orangnya miskin itu artinya kalau dalam bahasa Arab perempuan yang miskin. Miskin laki yang miskin. Kalau miskinah karena perempuan. Udah tidak lama kemudian dia nggak hadir. Akhirnya orang tanya, di mana perempuan ini? Tanya sama orang sekitar situ. Dia bilang dia meninggal. Dia meninggal perempuan ini. Akhirnya sudah. Banyak daripada mereka yang takziah mendoakan. Tidak lama kemudian ada seorang yang soleh,
yang hadir di majelis taklim tersebut. Dia bermimpi melihat miskinah ini, perempuan yang miskin ini, yang hadir majelis taklim yang rutin ini, melihat di dalam surga. Di dalam surga. Sambil berjalan seperti ratu dia. Jalannya bukan jalan yang merendah, tapi jalan yang betul-betul tegak dia. Sampai si orang tadi, orang saleh ini manggil, ya miskinah, wahai miskinah. Apa kata dia? Jangan panggil miskinah. Dia bilang, aku sekarang di jannah. Allah berikan aku kekayaan yang luar biasa. Jangan panggil miskin. Dia bilang, itu di dunia, kata dia. Itu di dunia. Aku sekarang ini di jannah. Dia bilang, apa? Dia bilang, apa amal kamu? Kata orang saleh. Apa? Miskin apa ya? Apa kamu mau perempuan? Bahkan pakaianmu seperti putri, seperti ratu kamu. Pakaiannya megah, bahkan di surga kamu berjalan dengan apa? Dengan gagahnya luar biasa. Dia bilang, aku mendapatkan ini semua gara-gara hadir di tempat majelis itu. Aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala gara-gara hadir di majelis. Makanya sampai dikatakan, kalau orang itu tahu fadilah majelis taklim, mereka akan berebut tempat. Bila perlu dia bayar, bila perlu saling berebut untuk hadir dalam majelis ilmu. Kalau tahu mereka fadilah, keutamaan daripada majelis ilmu. Lihat, keutamaannya luar biasa. Kecuali kalau kita ada udzur. Kalau nggak ada udzur, dimaksimalkan untuk hadir dalam majelis ilmu. Ini apa? Untuk mencari akhirat. Untuk mencari akhirat. Maka majelis ilmu dikunjungi, kita datang di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu. Maka majelis ilmu tidak akan bisa berjalan kecuali dengan seorang ustaz, seorang guru, seorang yang ahli menyampaikan ilmunya. Maka dari situ hendaknya jangan urusan dunia melupakan daripada urusan akhirat. Gara-gara apa? Karena dia merasa dirinya itu umur saya masih panjang, tulul amal, angan-angannya panjang. Dia merasa saya di dunia masih 10 tahun, 20, 30, 40 tahun. Dia merasa itu terus. Ini akibatnya. Dia suka menunda daripada amal-amal akhirat. Dan seharusnya apa? Terbalik. Seharusnya kita itu sebagusnya seharusnya apa? Urusan akhirat kita prioritaskan. Urusan akhirat kita prioritaskan. Kita utamakan majelis taklimnya dia. Terus juga untuk membaca Al-Qur'annya dia. Ini ibadah-ibadah ini. Jadi perlu diatur. Waktu bangun malam jam setengah 5 kita bangun. Kalau memang tidak bisa jam 4, setengah 5 bangun. Qiyamul lail, salat witir, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Diatur waktunya untuk akhirat. Orang kalau sudah bisa ngatur waktunya untuk akhirat, Allah berikan keberkahan dia. Keberkahan hidupnya dia. Walaupun seandainya dia meninggal di umur 40 tahun, tapi amal ibadahnya seperti 1000 tahun dia. Kenapa? Karena waktunya diatur. Ada waktu dunia, ada waktu dia harus bekerja. Ada juga harus waktunya dia untuk akhiratnya dia. Ada harus dia kumpul sama anak istrinya dia. Ada waktunya. Maka dikatakan tanzimul awqat. Ya, tanzimul awqat fiha berkah. Orang pengaturan waktu, ngatur waktu itu di dalamnya ada keberkahan. Jadi jangan waktunya majelis taklim buat kerja. Waktunya kerja mau majelis taklim, mau itu baca Quran, waktunya jam 8, jam 9 pagi waktu kerja. Ini kalau yang pada umumnya ya, pada umumnya pekerja, kecuali kalau ada orang yang
jadi satpam malam itu beda ya. Ini maksudnya pada umumnya orang. Pada umumnya orang itu biasanya kan bekerja pagi sampai sore pada umumnya orang. Nah, kalau sudah waktunya bekerja, ya waktunya bekerja. Tapi kalau sudah waktunya ibadah, stop, selesai, jangan cerita dunia sudah. Supaya apa? Supaya Allah berikan keberkahan dalam hidupnya dia. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Maka seseorang itu seharusnya apa? Urusan-urusan akhirat dia prioritaskan. Dia utamakan daripada urusan-urusan dunia. Dan fayushammiru lil akhirah allati darul baqa. Maka hendaknya dia terus bersemangat untuk urusan akhirat. Kenapa? Darul baqa. Akhirat itu tempat kekalnya kita nanti di sana. Ya, orang kalau di dunia dia mendapatkan satu kenikmatan, makanan yang enak. Paling cuma berapa senti aja. Begitu kita makan, kita punya enak. Begitu ditelan, selesai. Maksudnya apa? Kenikmatan dunia itu sangat singkat. Apapun yang di dunia. Apapun yang di dunia itu singkat. Kalau orang yang berakal, dia akan lebih banyak mengutamakan akhirat. Kenapa? Karena akhirat ini darul baqa, kekal kita di sana. Orang paham, orang ngerti. Kita semua ngerti bahwa dunia sementara, dunia ini cuma lewat saja. Kita tahu. Tapi anehnya perbuatan kita ini lebih mengutamakan dunia. Kita tahu dunia cuma sebentar. Tapi banyak orang lebih banyak mengutamakan dunia daripada akhiratnya dia. Padahal tahu dia. Seharusnya kan tidak. Seharusnya urusan akhirat betul-betul dimaksimalkan dia. Maka dikatakan akhirat dikatakan darul baqa. Yaitu satu kekal. Itu daripada akhirat. Kekal selamanya. Wa matilul lil iqama wa qad akhbar Allah Ta'ala wa rasuluhu annahu la yanalu biduni sa' wa talab wal jid fi dzalika wa tashmir lahu. Dunia itu tempat tinggal kita, akhirat itu tempat tinggal kita selamanya. Maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan di akhirat tanpa berusaha semaksimal mungkin, sabar belajar mencari ilmu, sabar hadir majelis ilmu, sabar qiyamul lail, sabar puasa, sabar ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di waktu kita terkena musibah, sabar dengan musibah tersebut. Ini ibadah. Memang tempatnya sabar daripada di dunia ini. Tapi kalau ingin mendapatkan kenikmatan akhirat perlu perjuangan. Kita ini kalau bekerja ingin gaji besar sampai 10 juta, 20 juta. Maka kerjanya kita ini maksimal. Mulai pagi sampai sore kerja keras kita luar biasa. Untuk mendapatkan apa? Dunia. Kalau mendapatkan dunia saja dengan kerja keras yang luar biasa, apalagi mendapatkan akhirat. Kalau sudah mencari keuntungan 20 juta saja kita capek, kita berkeringat, kita tinggalkan anak istri, capek kita betul-betul, bahkan kadang dicaci orang kita, dimarahin orang kita, tapi tetap kita terus mencari dunia. Padahal kenikmatan dunia itu sebentar. Kenikmatan dunia itu hanya sedikit. Kenikmatan dunia itu fata morgana, kelihatan indah tapi sebentar aja. Ini dunia. Kenikmatan akhirat kekal. Dan tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan akhirat tanpa ikhtiar, tanpa mencari bagaimana betul-betul dia berusaha, semangat dalam mencari ilmu, semangat dia mengumpulkan ibadah, gak ada puas-puasnya dalam ibadah, terus dalam ketaatan, terus dalam ibadahnya dia.
Dan orang yang sudah rutin beribadah kepada Allah, maka ibadah tadi tidak akan menjadi beban. Kenapa? Sudah rutin. Kalau kita sering baca Quran, terus baca Quran, rutin kita. Lama-lama kita itu akan merasakan kenikmatan baca Al-Quran. Nikmat ya membaca Al-Quran. Inilah. Jadi orang kalau sudah kebiasaan dia zikir dengan khusyuk, begitu dia zikir dengan khusyuk, maka bukan menjadi beban, tapi apa? Kenikmatan. Jadi orang-orang yang mencari akhirat sebelum mendapatkan nikmat di akhirat, dia sudah mendapatkan nikmat di dunia. Kenikmatan, ketentraman jiwa, tenang pikirannya dia, betul-betul dia merasakan daripada kenikmatan yang luar biasa dengan bacaan Al-Qur'annya dia, baca zikirnya dia. Bahkan orang yang hobinya senang membantu orang fakir, begitu dia bantu orang fakir, timbul kenikmatan luar biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi bukan hanya baca Quran saja, kita bisa. Kita setiap hari sodako. Begitu kita tidak sodako, hati gak enak. Kita terbiasa baca Quran, terus kita tidak baca Quran, hati tidak tentram, tidak nyaman. Begitu orang itu sudah ditunaikan kebaikannya, dia tunaikan, dia memberi orang fakir, maka timbul rasa kebahagiaan, tentram, nyamannya dia, tenang dia. Alhamdulillah, aku bisa bantu. Alhamdulillah, aku sudah baca Quran. Alhamdulillah, aku sudah salat sunnah ba'diyah qabliyah. Nikmat dalam ketaatan dia. Kalau sudah itu yang disyaratkan kita untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dunia tempat yang kekal dan kenikmatan yang hakiki. Akhirat. Akhirat adalah tempat yang kekal. Akhirat tempat yang kekal dan abadi dan kenikmatan yang hakiki. Betul-betul nikmat sudah. Jadi tinggal manusia itu dikasih pilihan. Ini menuju ke jannah, surganya Allah. Ini menuju ke nerakanya, adabnya Allah. Tergantung kita mau pilih mana. Ulama sudah mengingatkan, ayo kerjakan sholat, tinggalkan kemaksiatan, dekatkan diri kepada Allah. Ustadz, guru menyampaikan. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita betul-betul kita ingin kenikmatan kekal di akhirat, maka mengikuti daripada nasihat para ulama yang bersumber daripada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ akhirat yaitu tempat yang kekal dan kita akan tinggal selamanya di sana dan tidak akan mendapatkan suatu kemuliaan di akhirat kecuali apa? Dengan sabar. Sabar dalam ibadah kepada Allah. Sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dunya fahiya daruz zawal wa intiqal. Adapun dunia ini bakal hilang sudah. Selesai. Wal intiqal bakal pindah. Kita bakal pindah. Dunia ini bakal hancur dan penduduknya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia ini hilang, bakal hilang nanti. Akan hilang, akan hancur yaumul kiamah, akan hancur semua. Jadi orangnya pun bahkan sebelum kiamat pun berapa banyak orang yang sudah pindah di alam barzakh. Kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan daripada perbuatan dia. Jadi maksudnya di sini apa? Di sini mengingatkan penyusun kitab ini al-Haddad agar apa? Hati-hati. Kita ini akan kembali kepada Allah. Hati-hati, jangan buang waktu. Hati-hati, jangan terus bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, jangan terus berbuat mungkar. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan berbuat mungkar?
Sampai kapan kita akan berbuat maksiat kepada Allah? Sampai kapan kita hasud? Sampai kapan kita sombong? Sampai kapan kita berbangga diri, ujub? Sampai kapan kita riak, ingin dipuji orang? Sampai kapan perbuatan dosa ini terus kita lakukan? Sedangkan kematian akan datang sewaktu-waktu tanpa kita ketahui. Maka dari situ bahwa dunia akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa bacaan Quran kita. Yang kita bawa puasa kita. Yang kita bawa pahala sholatnya kita. Pahala sodakonya kita. Pahala hadir majelis taklim. Pahala zikir, itu yang kita bawa. Dosa menjadi beban. Dosa yang pernah kita lakukan dia akan menjadi beban yang luar biasa. Beban yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari situ jangan sampai kita melakukan daripada perbuatan dosa terus yang akhirnya nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka dari situ hendaknya kita selalu untuk mempersiapkan diri agar bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan tinggalkan daripada dunia wa an qaribi yartahil minha il akhirah, dan itu sangat dekat waktunya kita akan kembali kepada Allah. Sangat dekat. Berapa banyak teman kita kemarin ngobrol sama kita, bercengkrama sama kita, ketawa sama kita, tapi sekarang dia kembali kepada Allah. Sekarang dia ke alam barzah. Ini satu apa? Nasihat kepada kita bahwa teman akrab kita bisa kembali kepada Allah. Tinggal tunggu giliran kita. Orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita bisa kembali kepada Allah. Berarti apa? Nasihat buat kita, kapan saya akan menyusul. Maka sebelum Allah panggil, sebelum malaikat maut datang kepada kita, persiapkan diri dengan ketaatan, persiapkan diri dengan ibadah, agar kita kembali dengan membawa iman, kembali kepada Allah dengan membawa Islam dan ketaatan yang sangat maksimal dan sangat sedikit daripada dosa, dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah insyaallah. Amin. Kembali ke kemarin, yaitu tentang masalah keutamaan siwak ya. Keutamaan daripada siwak. Ini kemarin faedahnya sangat banyak ya, siwak kemarin. Ada bahkan sampai mencapai 70 kemarin ya, tapi disebut sebagian saja. Yaitu menjadikan fasih lisannya, menjadikan hafalannya kuat, gampang. Jadi kalau dengan ceramah cepat hafal dia. Faham apa. Orang yang pakai siwak tersebut. Itu daripada keutamaan daripada siwak. Ya, terus juga yang paling penting yaitu apa? Mempermudah nazak. Nazak itu mencabut, yaitu tercabutnya ruh. Ini sangat luar biasa, menyakitkan, sakitnya luar biasa. Semua orang mukmin merasakan sakitnya daripada sakaratul maut, apalagi orang yang fasik. Orang mukmin merasakan sakitnya luar biasa. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala sakaratul mautnya, maka jangan lupakan siwak. Kita pakai siwak betul-betul, jangan sampai lupa. Kenapa? Ini makainya cuma detikan saja, 1 detik, tapi khasiatnya, faedahnya dimudahkan dalam keadaan sakaratul maut. Jadi yaitu memakai siwak ini nggak perlu tenaga yang banyak, tetapi hasilnya maksimalnya luar biasa, keuntungannya luar biasa. Yaitu apa? Sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah SWT. Dimudahkan.
mudah dia. Kenapa? Yaitu dalam karena suka memakai siwak. Jadi kapan pakainya siwak? Sebelum sholat. Begitu qomat mau berdiri kita pakai siwak. Atau kita mau baca Al-Quran pakai siwak. Mau wudhu pakai siwak. Jadi bukan hanya untuk sholat saja. Kita mau baca Quran pakai siwak dulu, baca Quran. Kita mau wudhu, sunnah juga nanti pakai siwak. Itu sunnah. Jadi tidak harus untuk sholat saja. Ya, yang utama di waktu sholat. Dan keutamaannya yaitu itu termasuk memudahkan daripada nazaknya, yaitu sakratul maut. Dan wa yudha'iful ajr, dan dilipat gandakan pahalanya. Tadi ya. Satu rakaat bisiwak yaitu rakaataini, 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu ya. Terus juga termasuk menghilangkan ini bau mulut. Jadi bau mulut itu hilang dengan siwak. Daripada siwak tersebut. Terus dan juga memperkuat gusi. Gusinya kuat ya. Orang yang pakai siwak terus daripada gusi itu kuat. Itu daripada wa yurda Rabb, Allah ridho kepada orang tersebut. Tempatnya Allah ridho. Allah ridho kepada hamba yang pakai siwak. Ini kedudukan luar biasa, Allah ridho. Dan juga wa yurithul ghina wa yulisra, dan orang yang selalu pakai siwak Allah akan berikan kekayaan. Bisa kaya harta, bisa kaya hati. Saya pakai siwak tapi nggak kaya-kaya ini. Gimana kok ini? Sudah kaya itu al-qanaah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia itu qanaah. Itu kaya sudah. Jadi jangan diukur kaya. Itu hanya harta, tapi kita merasa cukup apa yang Allah berikan itu qanaah, kaya dia merasa tentram dengan itu semua. Walaupun hartanya banyak, tapi kalau merasa kurang, maka dia bukan orang kaya, orang fakir, orang miskin. Maka orang-orang yang sering pakai siwak, Allah berikan kekayaan, bisa kekayaan hati, bisa kekayaan harta, dan juga dimudahkan urusannya. Urusannya dimudahkan. Lihat, siwak ini sebentar saja manfaatnya luar biasa. Iya. Dan juga menghilangkan sakit kepala, menghilangkan. Wa yusil ba'dah, dan juga pencernaannya itu bisa sehat dan kuat. Bayangkan dari gigi sini aja sampai pencernaan. Ini diselidiki oleh ulama ya, sama ulama diselidiki betul-betul. Jadi sampai pencernaannya itu kuat ya, khusus ya pencernaan makan itu kuat dan sehat dengan selalu pakai siwak. Wa yutahhir qalb, dan selalu Allah sucikan hatinya dari penyakit hati. Allah sucikan hatinya dari penyakit sombong, merendahkan orang lain, dari hasud. Kalau ada orang lain dapat nikmat nggak seneng dia. Ini dari mana ini? Jangan-jangan nggak benar ini, ngambil haknya orang ini. Nggak senang kalau ada orang dapat nikmat. Hasud dibersihkan dan dibersihkan dari sifat yang ujub, bangga diri, merasa dirinya terbaik, merasa dirinya orang soleh, orang baik, orang soleh bagus. Tapi kalau merasa soleh jelek. Orang alim bagus, tapi kalau merasa alim jelek. Orang ahli ibadah bagus, tapi kalau merasa ahli ibadah jelek. Jadi merasa ini nggak boleh. Karena ini orang-orang yang bersihnya hati ini beda ya. Orang kalau sudah hatinya bersih, sholat 2 rakaat
sama orang yang hatinya kotor, sombong, ujub, ini 1000 rakaat, yang ini 2 rakaat lebih afdal yang 2 rakaat dia. Kenapa? Karena dibarengi dengan hati yang bersih. Jadi hati itu seperti wadah, dia bersih. Walaupun hatinya wadahnya besar tapi kotor, seperti tadi sholat 1000 rakaat, tapi hatinya kotor dia, dikasih air pun ya airnya kotor dia. Tapi kalau sedikit, tapi hatinya bersih, jernih, bisa diminum. Tapi ini airnya airnya besar, tempat airnya besar, tapi kotor, nggak bisa diminum. Maksudnya apa? Membersihkan jiwa, membersihkan hati bagi orang-orang yang siwak, ya. Dan yang paling besar, annahu yudzakkir syahada indal maut, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahada, syahid. Ini luar biasa ya. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, 70 keluarga. Dia bisa memberikan syafaat kepada anaknya, dia bisa memberikan syafaat kepada istrinya, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, dia bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya, dia bisa sampai 70 orang. Ini orang-orang yang ya, itu daripada siwak. Dan siwak ini hukumnya hukum sunnah, awal hukum sunnah ya. Wajib kalau ada najis. Kalau misal di sini ada najis nggak bisa dihilangkan kecuali dengan siwak. Dengan siwak. Hukumnya wajib karena ada najis misal. Tapi hukum asalnya hukum yang sunnah. Makruh di waktu dia puasa. Kapan? Di waktu tergelincirnya matahari, di waktu duhur. Makruh. Tapi ada lagi pendapat Imam Nawawi mengatakan tidak ada yang makruh. Ini pendapat. Nah, boleh. Karena itu pendapat daripada Imam Nawawi. Haram bersiwak, haram apa itu? Ngambil siwaknya orang lain. Gak pakai izin, siwaknya orang diambil, dipakai. Haram. Gak boleh. Saya mau jalankan sunnah, langsung diambil sama dia. Mau jalankan sunnah, mau jalankan sunnah, ambil siwaknya orang lain tanpa siwaknya orang lain, ya, teman orang lain. Dia ambil tanpa izin. Saya mau jalankan sunnah kan nggak apa-apa, haram. Bekas orang juga lagi haram, nggak boleh. Itu haram. Haram. Katakan siwak ghairi, tanpa izinnya dia. Walam ya'lam ridho, kecuali kalau dia tahu orang ini pasti ridho, biasa kita gantian. Oh biasa siwaknya kita ini gantian. Misal sudah saling gantian, kita pakai pasti dia tahu halal, ya sudah. Tapi kalau kita nggak pernah gitu, terus tahu kita pinjam, kita ambil, haram. Daripada jangan gara-gara sesuatu yang sunnah itu seperti itu. Ya. Itu daripada sunnah dan siwak yang paling afdal. Paling afdal pakai arak ini, kayu arak ini. Boleh nggak pakai kayu-kayu itu? Boleh. Ada masalah. Dibikin kecil, ini pakai. Tapi yang paling afdal siwak dari kayu arak. Kayu arak ini yang biasa dijual-jual itu kayu arak istilahnya. Tapi bukan berarti harus pakai kayu ini. Ini dari segi keafdoliaan, keutamaan pakai ini. Tapi boleh nggak pakai kayu-kayu yang di jalan pakai itu? Boleh. Boleh. Itu dibolehkan. Itu daripada riak ya. Riak. Apa? Itu daripada siwak yang paling afdal dari ini ya. Caranya untuk pegang siwak seperti ini. Jangan gini pegangnya. Ya apa-apa sih. Saya nggak pengen gini, boleh. Tapi yang paling afdal jari jempol sama jari kelingking itu di bawah siwak. Yang tiga jari di atas siwak. Ini sunnah. Jadi kalau megangnya itu gini. Megangnya gini. Ya. Terus siwaknya berarti gini,
Ya gini pegang, ya gini, terus baru dia siwak. Nah, siwaknya dari atas sini, terus turun lagi sampai ke sini. Angka 8. Angka 8. Jadi kita tengah. Ini ya, tengah terus naik dia terus apa? Dari tengah kita ke kanan. Ke kanan, turun ke bawah. Terus naik ke atas. Lagi terus ke kiri, turun ke bawah, terus ke sini. Ini kalau dicantumkan angka 8. Tapi 8-nya bukan berdiri, nyamping ya. 8-nya nyamping. Tangannya ke sini, ke kiri ya, set gini. Nah, angka 8. Jadi 1 2 3. Nah, terus untuk setelah itu yaitu lisan 1 2 3. Jadi total 6. Jadi yang di gigi 3, yang di lisan 3. Jadi 1 2 3. 2 3. Itu sunnah. Gimana kalau gini-gini aja? Boleh. Gimana kalau gini-gini aja? Boleh. Ini maksudnya yang sempurna. Yang wah repot muter-muter gini, sudah saya gini aja. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Tapi lebih afdol, lebih utama. Semua memang sulit ya. Pertama itu sulit ya. Megangnya kayak gini, sulit pertama. Tapi nanti lama-lama, kelamaan terbiasa. Semua itu terbiasa. Karena kebiasaan itu akan bisa menjadikan satu yang rutin daripada itu ya. Terus siwak betul-betul jangan sampai jangan sampai ini. Siwak ini lebih panjang dari 4 jari dan lebih pendek dari kelingking gini. Ukurannya. Nah, ukurannya ini jangan terlalu sedikit kecil siwaknya gini. Di bawah ini 4 ini. Di bawah 4 jari. Mesti siwaknya segini. Nah, ini kan di bawah dia. Jadi harus di atas 4 jari. Ya lebih tinggi, lebih panjang dari 4 jari. 4 jari gini ya. 4 jari gini. Dan lebih pendek dari ini. Ini lebih pendek. Nah, ini lapas ini sudah. Nah, lebih pendek. Yang ini ya dia lebih panjang. Jadi kadang-kadang saya melihat ada orang siwak pakai segini kecil dia. Nggak ngerti dia berarti. Dan sunnahnya itu lebih panjang baca seperti ini. Jadi ini lebih panjang. Itu daripada sunnahnya ya. Nanti ada sunnah-sunnah yang lain, insyaallah, yaitu tentang bagaimana sunnah untuk apa doa-doanya juga, sunnah-sunnah yang lain ya, banyak sunnah-sunnahnya. Nanti insyaallah kita lanjutkan bulan depan, insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma وزينا من حلمه وأكرمنا بالتقوى وجمعنا الله من النبي ومن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. السلام في الأمور غنانا سلام صحة يا عباد مباركا وقت حجتنا وقت حجتنا وقت حجتنا ورسول النبي سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.